Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? I am blessed. Haleluya. Saya akan meneruskan topik tentang Tritunggal ya. Dan hari ini kita ada bicara tentang Roh Kudus. Hari ini kita bicara tentang Roh Kudus, yaitu apa? Roh Kudus yang memeteraikan. Ini dia sebagai jaminan kita, ya. Jadi Roh Kudus ini satu-satunya, ya, yang menjamin kita, tidak ada yang lain, ya. Dan itu cukup. Jaminan itu seperti apa sih? Meterai Roh Kudus itu seperti apa? Hari ini kita belajar, ya. Supaya apa? Supaya kita ini tenang hidupnya, kita damai sejahtera. Apapun yang terjadi dari luaran kita ini, ya, satupun itu tidak akan bisa mengkontaminasikan atau apa ya, membuat kita ini kotor. Gitu. Amin. Ya, seperti botol aqua ada segelnya itu, nggak ada yang bisa, ya, mengotori air yang di dalamnya. Ya. Nah, di dalam seluruh karya keselamatan, ya, Bapa yang memilih kita dan mengasihi kita. Amin. Dan Yesus itu menebus dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Nah, Roh Kudus ini yang menerapkan dan menghidupkan, ya, kehidupan Allah itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Dan Roh Kudus ini tampil sebagai pribadi yang meneguhkan, ya, meyakinkan. Kalau sampai kita kurang yakin, ya, nah, jangan-jangan kita kurang memperhatikan meterai kita, seperti itu, ya, jaminan itu. Roh Kudus ini tampil sebagai pribadi yang meneguhkan, memeteraikan dan menjamin kita. Bukan saya menjamin, ya, tapi ini perkataan-perkataan Tuhan dan Roh Kudus sendiri hadir, ya. Dia masuk dalam hidup kita, menjadi satu dengan kita. Dia mau berkata, nih loh, aku sudah menyatu dengan kamu, dan gak ada jalan lain, aku gak bisa memisahkan diri dari kamu. Gak ada alasan lagi kita untuk khawatir dengan apapun juga. Amin. Amin. Ya. Kita lihat di 2 Korintus 1 ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 22. Silakan dibaca. 2 Korintus 1 ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Dikatakan jelas toh, Roh Kudus memeteraikan. Ini pernyataan Allah sendiri, ya. Roh Kudus memeteraikan kita dan memberikan roh dalam hati, ya, sebagai jaminan. Jadi Tuhan gak cuma sekedar bicara, ya, dia cuma sekedar janji, tapi meneguhkan dan memeteraikan janji itu bahwa ini pasti terjadi dalam hidupmu. Amin. Siap perkataannya pasti terjadi. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa segala yang dikerjakan Bapa dan Anak itu diteguhkan dan dibuktikan oleh Roh Kudus. Itu tugasnya seperti itu. Nah, kita lihat yang pertama, Roh Kudus itu meterai. Meterai itu apa? Meterai itu adalah bukti kepemilikan. Nah, kalau kita dimeteraikan oleh Bapa dan Roh Kudus, berarti kita ini bukti apa? Kepemilikan dari Bapa. Ya, seperti stempel raja pada dokumen resmi. Dokumen resmi dikasih stempel, artinya apa? Dokumen ini milik raja. Dan semua yang tertulis di situ adalah perkataan raja. Amin. Amin. Dan meterai Roh Kudus adalah tanda bahwa kita ini milik Bapa sepenuhnya. Sepenuhnya. Jadi Bapak enggak utang dulu enggak, ya kan? Artinya milik sepenuhnya itu kita ini sudah dibayar lunas dan enggak ada utang sama sekali. Gitu, ya. Jadi kita lihat di Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13 dikatakan seperti ini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Jadi pedoman hidup kita, meterai itu ada, ya, itu menjadi jaminan. Roh Kudus menjamin perkataan, setiap perkataan di dalam Injil dengan kebenaran firman itu adalah Injil keselamatanmu.
Jadi kalau kita pakai meterai itu, ya, hidup kita dijamin, dimeteraikan untuk apa? Untuk selamat. Amin. Ya. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan yang Roh Kudus yang dijanjikan. Syaratnya apa kan? Percaya. Ya. 2 Timotius 2:19. 2 Timotius 2:19. Ya, kata seperti ini. 2 Timotius 2:19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Ya, dasarnya aja sudah teguh. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan adalah meninggalkan kejahatan. Jadi seperti ini. Meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jadi ketika kita dimeteraikan dengan Roh Kudus itu artinya apa? Tuhan mengenal kita. Mengenal itu artinya apa? Sudah beberapa kali saya ajarkan. Mengenal itu apa? Intim. Tuhan intim dengan kita kepunyaannya. Dia gak ragu bicara kamu kepunyaanku loh. Dia gak jijik sama kita. Walaupun kita sering berbuat dosa atau sering berbuat kesalahan atau sering kita menggerutu, ya, dia gak menolak kita. Karena apa? Kita ini kepunyaannya dia. Amin. Ya, dan dia nggak bisa melanggar meterainya itu sendiri. Ya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Artinya apa meninggalkan kejahatan? Percaya penuh pada apa setiap caranya, percaya dengan meterainya, percaya dengan apa yang diajarkan itu. Amin. Ya, bukan berusaha untuk berbuat baik, enggak seperti itu. Seperti banyak gereja yang mengajarkan kamu harus berbuat baik, kamu harus menjadi layak supaya kamu diterima Tuhan. Tidak seperti itu kita. Ya. Karena kita sudah diterima oleh Tuhan, karena kita sudah dilayakkan oleh Tuhan, dan karena kita sudah dibenarkan firman Tuhan sendiri yang ngomong, maka kita hidup di dalam kebenaran itu. Kita hidup di dalam perbuatan baiknya Tuhan. Kita hidup seperti Dia hidup. Kita hidup karena kita sudah dilayakkan oleh Dia. Amin. Ya. Karena apa? Kita selamanya tidak bisa berbuat baik sesuai dengan standarnya Tuhan. Firman Tuhan katakan seperti ini, segala kesalehanmu bukan segala kejahatanmu, bukan segala perbuatan dosamu. Dia bilang seperti ini, segala kesalehanmu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kesalehan itu apa sih? Ya cuma perbuatan baik. Orang anggap itu kudus, saleh itu benar dan kudus. Ya, itu di hadapan Tuhan itu kayak kain kotor. Dan bahkan firman Tuhan seperti ini, dia ngomong tentang kesalahan tertinggi itu apa? Hukum Taurat atau? Dia bilang, ketika kau melakukan tidak ada orang yang dilayakkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ini gila. Ini hukum tertinggi tentang kebenaran Tuhan. Dan ketika orang melakukan itu, ya, tidak layak ya Tuhan. Bukan saya anti kebaikan, bukan saya anti perbuatan baik, ya. Tapi selama kita melakukan itu dengan berdasarkan, ya, usaha kita, pola pikir kita sendiri, tidak layak ya Tuhan. Tetapi kabar baiknya, ya, walaupun kita masih seperti itu, ya, Tuhan tetap menerima kita. Amin. Amin. Sampai kita mengerti, bergantung penuh sama Dia. Ya. Nah, lanjut ya. Bapa memilih kita, ya, kemudian Roh Kudus menandai kita sebagai miliknya secara permanen. Seperti kita dipilih, aku memilih dia misalkan. Aku memilih Mas Yudi. Kalau aku udah pilih Mas Yudi, kasih tanda, dia sudah milih. Supaya apa? Supaya bukan dia supaya nggak lupa itu ya. Tapi supaya semua dunia tahu bahwa Yudi miliknya Tuhan. Amin. Amin. Seperti ketika Mas Yudi dan Mbak Rere menikah, kenapa harus dimeteraikan? Kenapa harus dibikin perjanjian yang tertulis, yang termeterai?
Kenapa? Supaya seluruh dunia tahu bahwa Mas Yudi dan Mbak Rere adalah suami istri. Amin. Ya. Supaya tidak ada yang ganggu-ganggu lagi gitu loh. Ya. Dan yang terpenting bukan hanya itu. Dan yang terpenting adalah kita tahu dan percaya itu, kita tahu siapa kita. Siapa Mas Yudi di hadapan Mbak Rere, siapa Mbak Rere di hadapan Mas Yudi, siapa kita ini di hadapan Tuhan, dan Tuhan tahu persis siapa kita. Amin. Ya. Dalam kasih karunia, memeterai ini bukan hasil usaha kita, dan kita tidak memeterai diri, Allah yang memeterai. Jadi bukan kita yang berusaha untuk kita memeterai itu, tidak. Bukan kita yang berusaha untuk kita layak menerima memeterai itu, tetapi Allah yang memeteraikan. Itu murni pemberian, anugerah, cuma-cuma tanpa syarat. Amin. Amin. Ya. Nah, yang kedua, Roh Kudus itu memeterai itu apa? Bukti keamanan dan perlindungan kita. Ya. Kita lihat dalam Esther. Esther kita lihat 8 ayat 8. Esther 8 ayat 8. Yuk silakan baca Esther. Ayo Esther baca. Esther 8 ayat 8. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja, karena surat yang dituliskan atas nama raja dan yang dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Amin. Amin. Tidak dapat ditarik kembali. Kita sekali menjadi milik raja, tidak ada yang bisa menarik lagi. Raja pun tidak bisa menarik lagi gitu. Amin. Ya. Daniel 6 ayat 17 baca. Daniel 6 ayat 17. Daniel 6 ayat 17. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Amin. Amin. Ada keamanan, ada perlindungan di situ. Ya, yang dari apa ya? Ya, ketika Roh Kudus ini menutup roh kita yang telah dilahirkan kembali, supaya tidak terkontaminasi oleh daging, tidak terkontaminasi oleh keinginan-keinginan kita yang masih kedagingan. Ya. Ini sejalan dengan kasih karunia. Keselamatan terjaga bukan oleh kekuatan kita, tetapi oleh roh yang tinggal di dalam kita. Jadi kalau kita masih punya keinginan-keinginan daging, karena kita masih mau berbuat dosa, kesalahan, atau kita masih suka kecewa, jengkel, iri dan lain sebagainya, ya masih bisa nggak? Bisa. Itu semua nggak akan membuat roh kita rusak. Amin. Karena apa? Karena ada meterai tadi. Ya, nggak bisa. Artinya apa kalau nggak bisa? Identitas kita tetap gitu. Walaupun kita belum sempurna, identitas kita di dalam Tuhan. Bapa melihat kita seperti Bapa melihat Yesus. Amin. Seperti itu. Kabar baik ya? Baik. Kabar baik. Dan kalau itu kabar baik, terapkan dalam hidup kita. Aku itu tiap hari. Dan beritakan kabar baik itu supaya banyak orang itu menerima itu semua. Ya. Efesus 4 ayat 30 dikatakan seperti ini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu pada hari penyelamatan. Ya, ilustrasinya seperti ini, seperti buah yang diawetkan dalam toples kedap udara. Roh kita ini ditutup oleh Roh Kudus sehingga apa? Kehidupan baru di dalam Kristus tidak bisa dirusak oleh dunia, dosa maupun iblis tidak bisa, karena sudah ditutup rapat. Amin. Amin. Ya. Nah, Roh Kudus itu yang ketiga apa? Arhamon, namanya Arhamon. Apa itu Arhamon? Ya, uang muka warisan kita. Ya, sebagai jaminan kita menerima semua milik Tuhan.
warisan kita. Ya, Paulus menyebut Roh Kudus sebagai arhabon, yang itu apa? Uang muka, uang jaminan, tanda pasti, tanda pasti bahwa seluruh warisan akan diberikan. Amin. Amin. Mau nggak terima warisan? Mau. Jangan rebutan. Masing-masing dikasih penuh ya, jangan rebutan. Ya. Kalau orang rebutan warisan itu tandanya dia nggak yakin bahwa dia akan menerima seluruhnya. Amin. Amin. Ya, makanya orang yang suka iri, suka apalagi dia sombong atau dia nggak yakin gitu, ya, dia nggak pede bahwa dia itu penerima warisan kerajaan surga. Ya. Efesus 1:14 katakan Roh itu adalah jaminan bagian kita. Ya, Efesus 1:14. Sekarang seperti ini. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita ya kan, bukan bagiannya dunia ini. Bagian kita orang percaya sampai kita memperoleh seluruhnya. Ya, jadi yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Amin. Amin. Jadi itu jaminan bahwa kita ini pasti akan menjadi milik Allah secara penuh gitu loh, untuk memuji kemuliaannya. 2 Korintus 5 ayat 5. 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita, bukan kita yang mempersiapkan diri, ya kan? Bukan kita yang mengusahakan. Di sini jelas kan? Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengalirkan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Amin. Amin. Ini bukan sekedar kata-kata penghiburan. Ini kepastian. Malah berani jamin. Dia aja, ya, dia ngomong aja, orang mestinya percaya. Amin ya? Tapi dia nggak cuma bisa dipercaya, tapi dia juga memberikan jaminan atas apa yang sudah dia bicarakan dan apa yang sudah disediakan untuk kita orang percaya. Ini saya belajar ini, saya merasa ini, siapa Tuhan? Kenapa kau begitu luar biasa mempersiapkan masa depan kita ini? Apa ya? Ya nggak mungkin manusia manapun melakukan. Ya. Sebegitu berharganya kita di mata Dia. Sampai sama seperti kita punya orang tua gitu. Sampai kapanpun selama dia ada, dia masih akan menjaga kita, benar nggak? Ya. Nah itu. Kemarin Jogja banjir aja, saya langsung, so kamu banjiran ya kan, tidak pahaman gitu. Padahal ada banjirnya juga, cuma nggak sampai kosnya dia. Tapi dia perjalanan dia juga nggak melewati banjir. Tapi namanya kaluran banjir, bayangin kaluran datang tinggi gitu. Artinya kalau banjir berarti ada air dari atas turun ke terus itu dan bergenang di daerah itu. Ya. Nah itu kan bahaya. Ya Bapak ya seperti itu. Nah sama. Bapak sudah mempersiapkan keamanan kita. Tapi dengan apa? Dengan Roh Kudus. Dan itu cukup, lebih daripada cukup. Bapak telah menetapkan warisan. Anak telah membayar lunas. Jadi aku ini punya harta nih, minta warisan pada istri, ya kan? Terus Yesus oke, tapi dia harus kita ambil dulu, dia harus kita bayar dulu, dan Tuhan sudah membayar istri lunas, amin? Amin. Untuk menjadi kepunyaannya. Kalau belum menjadi kepunyaannya, mau dikasih warisan gimana? Gak bisa, ya. Pasti akan diprotes. Tuh dia kan bilang, loh itu bukan anakmu, kenapa kamu kasih warisan? Tapi ketika Yesus datang dan dia mengambil kita, membayar lunas kita melalui darahnya di atas kayu salib, kita jadi bayar lunas, menjadi milik Allah. Amin. Amin. Nah, Roh Kudus dia bukan sekedar tanda, dia adalah bagian awal dari warisan surga itu sendiri. Roh Kudus ini bagian awal dari warisan surga itu sendiri. Ya, jadi jelas di sini ya. Bapa ini merencanakan dan menyediakan segala sesuatunya
Yesus di dalam Tritunggal, dia menyelesaikan kita, hidup kita harus selesai, harus sempurna untuk menjadi milik Bapa sepenuhnya. Nah, Roh Kudus memeteraikan, dia selain memeteraikan menjadi jaminan kita akan memperoleh semua warisan itu, dia juga bagian dari warisan itu. Amin. Amin. Kabar baik. Kabar baik. Ya, jadi tanpa Roh Kudus, ingat ya, tanpa Roh Kudus. Artinya saat saya bilang tanpa Roh Kudus ini kita harus berpikir, kalau aku tanpa Roh Kudus, kalau aku mengesampingkan Roh Kudus, kalau aku tidak menyadari dia ada, karena kenyataannya dia sudah ada gitu. Karena kita sudah lahir baru. Jadi bukan lagi aku ngomong tanpa Roh Kudus, tapi kadang-kadang hidup kita ini seperti kita nggak punya Roh Kudus gitu. Ya, kita kadang-kadang masih lupa, ya, bukan lupa kuncinya ya Mas ya. Tapi bahwa kita lupa kalau kita ini sudah punya Roh Kudus dalam hidup kita gitu. Ya. Nah, tanpa Roh Kudus itu tidak ada. Kalau nggak ada Roh Kudus, rencana Bapa itu tidak bisa kita alami. Karya anak tidak bisa kita terima. Dan iman orang percaya itu tidak diteguhkan. Percuma kita punya iman. Ya, akhirnya kita akan berusaha seperti apa yang menurut kita baik, gitu. Seperti apa yang menurut kita saleh, seperti apa yang menurut kita bijaksana, itu yang kita lakukan. Padahal itu semua banyak sia-sia. Ya. Tapi dengan adanya Roh Kudus, dengan adanya kesadaran kita bahwa kita punya Roh Kudus, segala karya Allah Tritunggal ini dalam hidup kita itu menjadi nyata, pasti dan tidak bisa digoyahkan. Itu semua pure kasih karunia. Amin. Bukan usaha kita. Firman Tuhan katakan seperti ini, hendaklah engkau dingin sekalian atau panas sekalian. Artinya hendaklah engkau ini adalah perbuatanmu sekalian. Jangan engkau benar-benar punya iman, karena orang percaya hidup karena iman. Jangan kamu ada di tengah-tengah. Firman Tuhan katakan kalau engkau tidak dingin atau panas, engkau tidak akan memperoleh apa-apa. Emang kan? Kalau kita mau Yowes dengan usahaku sendiri, aku pasti berhasil, aku pasti Yowes gitu. Jangan pakai iman. Kalau kita pakai dua-duanya nggak akan berhasil apa-apa. Makanya kadang-kadang kita pergumulan apapun, nggak selesai Tuhan. Aku udah berusaha, aku udah ikhtiar, aku udah percaya sama kamu, ya kan? Nah itu, hanya berarti kita ada di dua area. Sehingga apa? Masalah kita nggak selesai, mungkin tambah buruk, dan akhirnya apa? Kita kehilangan jaminan itu sendiri. Bukan kita kehilangan Roh Kudus, tapi akhirnya apa? Kita merasa, oh ya, ternyata aku harus berjalan sendiri. Aku minta tolong dari Tuhan juga lagi jalan apa-apa. Karena kita selalu ada di tengah-tengah. Percaya, mengandalkan perbuatan sendiri, ya perbuatan sendiri. Firman yang bilang seperti itu, bukan saya. Ya. Artinya kalau firman yang seperti itu pasti akan terjadi kalau kita lakukan. Ya. Segala apa yang segala apa yang kau ucapkan itu akan terjadi. Apa yang kau pikirkan itu yang terjadi. Makanya apa? Tuhan bilang, pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang indah, gitu. Pikirkanlah apa yang berguna, gitu. Pikirkan itu, ya. Supaya apa? Supaya karena dari Tuhan itu tidak ada yang baik, gitu. Amin. Amin. Ya. Dan Roh Kudus akan menuntun kita, walaupun kita nggak rasakan itu. Tapi seperti kemarin waktu khotbah tentang tembok Yeriko, ya kan? Berapa hari tembok Yeriko? Berapa hari? 6 hari. Dan hancurnya di hari berapa? 7. Di hari pertama sampai hari ke-6 diputerin, mungkin doa keliling, rolling dan lain sebagainya. Ada yang geser nggak tadi? Enggak. Tidak ada.
kita tidak pernah melihat perubahan itu. Tetapi yang ketika kita setia, ya, ketika kita setia, Tuhan sedang mengerjakan dan itu tidak pernah kita lihat. Di hari ke-7, Yosua coba bilang ini, bersoraklah, bukan bersorak putus asa. Aduh Tuhan, senang dino Tuhan, sudah bertahun-tahun Tuhan nggak ada perubahan gitu. Bertorak, berteriak karena apa? Putus asa, tidak tahu itu. Yosua bersorak, tadi bersorak kemenangan, itu sudah menang. Temboknya sudah runtuh belum? Belum. Tapi dia sudah menyorakkan kemenangan. Nah, itulah jaminan perkataan Tuhan. Dan cuma bilang seperti Pak Yosua, kalau engkau berjalan, kalau engkau merenungkan kitabku, Tauratku siang dan malam, engkau akan berhasil dan beruntung. Itu yang dipegang Yosua. Engkau taat, ya, engkau lakukan apa aja perkataan. Artinya, kalau melakukan apapun, ya kan, sambil aku lakukan, sambil aku kerja, aku percaya Tuhan, itu namanya bukan ketaatan, itu namanya ikhtiar. Bahasa dunia. Kalau aku ikhtiar, aku berbuat, nanti alam semesta akan ikuti. Nah, kan lagi keren itu alam semesta. Tuhan ya ada seperti itu. Alam semesta itu tunduk pada kita. Amin. Amin. Ya, kuasa kita jauh lebih alam semesta. Ya. Tapi ketika kita percaya, kalau kita tidak percaya kita tidak bisa taat. Kalau kita percaya dan kita lakukan, gitu. Percaya pada apa? Pada firman-Nya dan pada siapa yang berfirman. Tuhan bilang jangan lilit 6 hari. Logika masuk logika enggak? Tembus sebal itu. Ya. Katanya berapa? 4 kereta kuda lewat di atasnya. Berapa lebarnya itu? Ya. Hanya dengan keliling tok apa itu bisa ambil. Kemudian gagal teriakan sorak-sorai bahasa Israel. Ya. Ilmu pengetahuan melidiki nih, bisa menunjuk, oh kalau diteriaki dengan kekuatan suara yang segitu besarnya, itu bisa merobohkan bangunan. Selidiki. Kira-kira masuk akal nih. Pernah dengar gulek ya? Soal gulek. Ada yang ambruk ya itu? Ya. Kalau misalkan karena kerasnya suara teriakan bangsa Israel itu membuat tembok itu ambruk, misalkan ya, tidak cuma tembok, telinga pun juga ikut budek. Kita juga ikut rontok pasti, ya kan? Tapi itu benar-benar murni pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Gitu. Karena apa? Karena iman, karena percayanya umatnya, percayanya pemimpin Yosua. Waktu itu. Ya, siapa? Apa bangsa Israel pakai godam? Tidak kan? Kerja keras untuk merobohkan? Enggak. Cuma bersorak kemenangan. Artinya apa? Setiap hari kita percaya dengan adanya Roh Kudus itu menjadi jaminan keberhasilan kita, menjadi jaminan perlindungan kita, menjadi jaminan apa yang kita harapkan itu terjadi. Amin. Amin. Jangan pakai usaha kita. Kesel terus ini. Ya, kalau udah kesel nanti repot. Artinya apa? Kalau kita panik, kita tidak tenang, kita tidak bisa berdoa. Kalau kita tidak bisa berdoa, kita tidak bisa meluapkan iman kita. Kita tidak bisa sepakat dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? 1-2 orang sepakat di dalam namaku. Artinya apa? Kita sepakat di dalam Tuhan. Sepakat dengan apa yang Dia katakan. Aku ada. Artinya aku ada apa? Aku mengerjakan apa yang aku mau di dalam kehidupan keluarga. Dan apapun yang Tuhan mau dalam kehidupan keluarga kita apa? Kebaikan atau kejahatan? Kebaikan. Kebaikan. Pemulihan atau sakit penyakit? Pemulihan, kesembuhan. Apapun itu bentuknya. Ya. Dan ini dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkata. Mari kita Bapak kami mengucap syukur karena semua yang Kau rancangkan dalam kehidupan kami itu terjadi dalam kehidupan kami oleh karena anak-Mu yang sudah menuntaskannya di atas kayu salib. Dan bahkan hari ini kami mempunyai meterai yang kita teguhkan. Amin.
yaitu Roh Kudus. Roh Kudus bersahabat kami Yes. untuk menjadi satu dengan kami, Yes. untuk kami menerima kepastian Amin. bahwa segala sesuatu itu sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami, sampai kami menerima sepenuhnya ketika kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami mau berjalan dalam pengertian kami yang baru. Kami tidak mau memakai tubuh kami, usaha kami, pikiran kami yang selogis apapun. Tetapi kami mau bergantung pada kebenaran-Mu, karena bila kebenaran-Mu yang disampaikan oleh Roh Kudus, Engkau menjamin semuanya. Dan apa yang Engkau jamin tidak akan ada yang bisa membatalkan. Bahkan tidak ada yang bisa merusak dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dan untuk siang hari ini Tuhan, kami berikan semua berkat-Mu Tuhan, sehingga Engkau yang memberkati kami, memulihkan hidup kami, keluarga kami, anak kami, pasangan hidup kami, seluruh keluarga besar kami, menerima kasih-Mu, menerima belas kasihan-Mu, menerima kasih karunia-Mu. Dan kami melihat kemuliaan-Mu dan mereka diselamatkan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semuanya sepakat kita berkata, Amin. Merdeka. Merdeka.